ini diginiin. Terus? Jangan itunya dulu dong, Kak. Terus apa? Tanamannya dulu disimpan. Tanamannya disimpan. Bos, kalau mau jadi pengusaha, bisa banget nih belajar sama yang udah sukses. Seperti Nadira yang lagi belajar sama pengusaha budidaya tanaman anggrek. Ya. Akarnya aja. Iya. Kirain Penuh-penuh. Boleh dilihat, Om. Sampai ujung akarnya aja. ini enggak masuk gimana sih? Ini susah banget. Gimana, Mbak? Nggak Bisa? mau berdiri, Pak. Oh, gini tak bantu ya. Gimana dia biar berdiri? Ini dikasih ini, Aha. langsung baru dikasih. Oh, ditahan. Oke. Cobain. Aku mau cobain. Ah, Wah, daripada makin gak karuan hasilnya, mending langsung diajarin aja sama ownernya, bos. Nah, udah berdiri, Pak. Sama kan? nah itu udah bagus. Nah, bos, inilah usaha budidaya anggrek saya. Mau tahu cerita suksesnya? Ikuti terus saya di Cuan Bos. Kenalin nih bos, Ahmad Fakih, salah satu pengusaha budidaya tanaman anggrek yang berlokasi di daerah Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usaha budidaya anggreknya ini sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu. Dari hobi menjadi hoki. Wih, kayak gimana ceritanya tuh Pak? Kita melihat peluang bisnis tanaman hias di situ cukup menggiurkan. Nah, akhirnya saya putuskan untuk coba pelajari marketing tanaman hias sampai mengkerucut ke anggrek. Ternyata yang paling menguntungkan itu anggrek. Nah, akhirnya saya geluti sampai hari ini. Usut punya usut, ternyata Fakih ini sama sekali nggak punya background yang berkaitan dengan seluk-beluk tanaman loh. Sebenarnya saya itu S1 saya di sastra Inggris. Saya lanjut ke S2 di Unika Atmajaya, ambil linguistik terapan bahasa Inggris. Ini mau kita manfaatkan ijazah atau mau terjun ke bisnis anggrek. Ternyata bisnis anggrek itu cuannya jauh lebih menggiurkan. Ini bisa menjadi bukti kalau pintar melihat peluang usaha, hasilnya jelas bisa mendatangkan cuan ya bos. Mantap! Cantik banget, bunganya udah banyak ya Pak. Iya. Udah siap jual belum sih kalau udah kayak gini? Sebenarnya sudah siap, cuma kebetulan untuk jenis ini kita mau perbanyak dulu. Jadi kita mau lakukan persilangan dulu. Selain berjualan anggrek, Fakih juga membudidayakan anggreknya sendiri bos. Salah satunya dengan menyilangkan jenis-jenis anggrek untuk menghasilkan jenis anggrek baru yang lebih cuan pastinya. Kita tempelkan di putik bunganya di sini. Set, ditempel saja dan ini kita buang. Selesai. Semudah itu Kak Nadira. Nanti nunggunya berapa lama nih Pak? Untuk bisa buahnya masak itu sampai 3 bulan. 3 bulan. Aku mau coba boleh? Boleh banget. Sok. Sekarang giliran Nadira nih bos, nyobain proses pengawinan silang tanaman anggrek dari 2 ID yang berbeda. Bisa nggak ya Nadira? Oke, dapet. Buat. Karena sejujurnya aku tuh kan suka banget bunga Kak. Tapi selama ini yang aku tahu, aku nggak pernah metik langsung bunganya. Yang aku dapetin kan bunga selalu yang udah jadi buke atau yang masih hidup di rumah ya nggak aku petik gitu. Itu benar-benar sampai jatuh sendiri. Makanya tadi pas aku kaget kalau ternyata bunga yang masih seger banget itu disuruh petik dan ambil putiknya. Mana putiknya itu titik gitu kan. Mataku yang silinder ini kayak pas ngeliat kayak butuh fokus yang lumayan ya. Polen atau putik sari dipindahkan ke tanaman induknya dulu nih bos. Gini. Yes. Terus tadi diapain? Aduh. Ditempel aja. Gitu aja? Oke, udah. Oke. Sesimpel itu. Tunggu kurang lebih 3 bulan sampai berbuah. Jadi tujuannya nyilangin ini buat warna juga salah satunya? Yes, salah satunya itu. Kita akan mencari varian baru yang menurut kita akan lebih cuan nantinya. Oh iya bos, untuk menentukan indukan anggrek yang mau dibudidaya juga nggak boleh asal-asalan ya bos. Harus dipilih dari jenis bibit yang paling unggul. Yang tahan dengan iklim tropis, salah satunya jenis anggrek Dendrobium ini bos.
Dendrobium adalah salah satu jenis anggrek epifit yang bunganya sangat bervariasi dan indah. Biasa digunakan sebagai tanaman hias ruang atau taman. Jadi apa yang saya perbanyak di sini adalah jenis anggrek Dendrobium. Dan sudah sekitar hampir 20 ID yang sudah kita register secara internasional. Ini salah satu ID yang bisa kita bilang sebagai masterpiece-nya kita untuk saat ini. Ini kita kasih nama Dendrobium Bani Alawi. Ini sudah ada yang nawar di harga 2,5 juta dan belum kita jual. Wadidaw, lumayan ya bos harganya. Proses transplantasi anggrek nggak boleh sembarang bos. Harus dilakukan di dalam laboratorium. Transplantasi di sini adalah memindahkan kumpulan bibit tanaman anggrek ke media botol untuk lebih tertata rapi dan tanaman bisa tumbuh sempurna. Pada fase awal inilah segala sesuatu harus benar-benar dikerjakan dalam keadaan steril. Karena bibit anggrek ini sangat rentan terkontaminasi dan mudah rusak hingga mati sebelum benar-benar berbunga. Yang paling menantang dari budidaya anggrek ini saat membuat kultur jaringan sendiri untuk melahirkan varietas anggrek baru yang lebih menarik bos. Yang bisa menghasilkan cuan lebih banyak ya. Membuat budidaya tanaman anggrek membutuhkan lahan yang cukup luas ya bos. Tentunya ini bisa menjadi kendala saat harus mencari lahan di tengah kota. Kendalanya terkait dengan lahan, dengan tempat. Nah, akhirnya saya putar otak. Kebetulan kita ada bangunan sedikit. Mungkin ini saya ceritakan ya, luasnya sekitar 350 meter. Kita manfaatkan, kita bangun dak di atasnya. Dan alhamdulillah ternyata cocok untuk tanaman anggrek. Memanfaatkan rooftop gedung yang ada bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan ya bos. Salut deh pak sama idenya. Setelah 9 bulan didiamkan dalam botol tadi, inilah bibit tanaman anggrek yang sudah siap untuk dikeluarkan dari botolnya bos. Sekarang kita ini namanya proses aklimatisasi. Nah, itu adalah proses pengeluaran anggrek yang tadi kita tanam di botol untuk kita keluarkan. Agar nanti kita bisa tanam di dalam pot gitu. Mau coba? Mau. Boleh. Pertama-tama, siapkan air yang diberi vitamin B1 supaya tanaman tidak stres. Lalu keluarkan tanaman langsung ke air seperti ini bos. Paling berkesan buat aku ada di 2. Pertama yang habis dari lab ada yang mindahin dari yang si botol yang sudah banyak itu. Karena dari si botol itu kan masih nggak kelihatan ya, kayak kecil-kecil, tapi pas udah di pot kan kita kayak bentar lagi nih. Untuk perawatan varietas anggrek Dendrobium ini memang sangat mudah bos. Cukup disiram sekali sehari di pagi hari aja, tidak perlu ada perawatan lain. Untuk menjual anggrek-anggreknya, Fakih memanfaatkan marketplace agar bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Mantap! Omset dari penjualan anggreknya no play-play nih bos. Untuk saat ini kita pernah omset sampai tembus 50 juta. Kalau dengar angkanya, kira-kira Nadira jadi makin yakin gak nih buat serius ikutin jejak Pak Fakih? Ternyata anggrek itu kenapa bisa mahal? Dari proses yang masih bintik-bintik si baby tanamannya itu sampai jadi yang kayak gini, yang bisa berbunga gini, prosesnya butuh yang panjang banget dan ketelatenan. Jadi wajar aja kalau mahal ternyata. Nah, ini Mbak Nadira, ini udah siap jual nih. Cuma sebelum jual, agar menambah nilai jualnya, kita kasih pot yang lebih proper. Caranya gimana? Nah, kita pecahkan. Papa! Waduh bos, Nadira sampai kaget tuh lihat potnya dipecahin gitu. Itu nggak rusak tanamannya, Pak? Oh, justru ini untuk mengamankan akarnya. Untuk melindungi akar anggrek yang panjang ini, memecahkan pot menjadi cara yang paling cepat dan efektif untuk memindahkan anggreknya bos. Setelah kita pecah, langsung kita tanam. Kita ganti potnya. Karena aku mikirnya dari pot tanah liat itu kayak langsung dicabut, pindahin ke si pot kayu. Tapi ternyata kan si bapak megang palu, peng gitu. Oke, akarnya tidak rusak kah si bunga mahal itu? Nah,
Jadi deh, gimana nih Kak Nadira? Tertarik nggak untuk berbisnis anggrek? Sejujurnya sih bisnisnya menarik banget Pak, tapi untuk jadi kayak gini prosesnya kan lama banget, banyak banget juga, kayaknya aku masih butuh belajar deh Pak. Kalau untuk sekarang ilmunya belum cukup, nanti salah malah mati. Gak apa-apa Nadira, kapan-kapan bisa datang ke sini untuk belajar lagi biar makin hatam ya. Sampai bisa berhasil mengumpulkan pundi-pundi cuan. Nah bos, dalam berbisnis anggrek kita memang perlu sekali kesabaran dan ketelatenan ya. Yang penting kita harus terus berusaha walaupun berkali-kali mengalami kegagalan. Yang penting cuan bos.